Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Apakah Ananda masih semangat hari ini? Semoga Ananda tetap semangat dan selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ananda, pada hari ini kita lanjutkan materi kita masih dalam tema 3, sub yang kedua dan PB yang ketiga ya. Baiklah Anda sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anda semua, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri atas 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah Ananda siapa yang menemukan lampu lalu lintas itu? Ayo, ada yang tahu? Nah, Ananda sekalian, penemunya adalah Gareth August Morgan, yaitu Gareth August Morgan. Nah, Gareth August Morgan ini seorang warga Amerika berkulit hitam yang sangat peduli dengan keselamatan orang lain dan gemar melakukan eksperimen. Nah, Morgan ini lahir pada tanggal 4 Maret tahun 1877 di Kentucky, Amerika Serikat. Nah, baiklah Anda sekalian, mari kita membaca penemuan dari Morgan ini. Nah, si paralel penyelamat jalan. Gareth August Morgan adalah penemu lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain, ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas. Setelah menyaksikan seringnya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda, lampu lalu lintas, temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang berhubung kepada sumber energi. Oleh karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling berhubung secara paralel. Nah, Anda sekalian, di sini merupakan teks eksplanasi ya. Nah, apa yang dibahas dalam teks eksplanasi itu? Yang pertama ada yang namanya topik masalah atau kita kenal dengan sebutan pernyataan umum, yaitu Gareth August Morgan adalah penemu lalu lintas. Jadi pada paragraf yang pertama atau bagian pernyataan umum, topik yang dibahas itu adalah Gareth August Morgan adalah penemu lalu lintas. Kemudian paragraf yang kedua dan yang ketiga biasanya itu adalah deret penjelas atau kita kenal dengan sebutan apa? Isi. Lampu lalu lintas, apa isinya? Lampu lalu lintas temuan Morgan menggunakan rangkaian paralel. Nah, apa conclusionnya atau kesimpulan dan pesan atau interpretasi yang diharapkan oleh teks eksplanasi ini? Yaitu tujuan Morgan sangat mulia. Karena apa? Lampu lalu lintas ciptaannya bermanfaat bagi banyak orang di jalan raya. Nah, jadi teks eksplanasi terdiri atas apa? Pernyataan umum atau topik masalah. Yang kedua isi atau deret penjelas. Kemudian kesimpulan dan pesan yang disampaikan atau kita kenal dengan sebutan apa? Interpretasi. Nah, Anda sekalian, untuk menyajikan informasi dalam teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Informasi penting dapat kamu gali dengan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu adik Simba. Ya, nah yang pertama ada apa. Kata tanya apa ini kegunaannya untuk menanyakan keadaan atau kegiatan yang berkaitan dengan isi teks. Apa jawaban yang diharapkan berupa pengertian atau
penjelasan dari hal-hal yang ditanyakan. Contohnya apa? Apa itu radio? Apa jawabannya? Radio adalah alat komunikasi yang menggunakan sinyal-sinyal tertentu. Kemudian kata siapa? Kata siapa ini kegunaannya adalah untuk menanyakan pelaku yang terkait dengan suatu peristiwa dalam teks. Apa jawaban yang kita harapkan? Yaitu orang atau pelaku. Jadi kunci siapa itu adalah orang atau pelaku dalam suatu peristiwa. Kemudian apa contoh soalnya? Siapa yang menemukan radio? Maka jawaban kita apa? Penemu radio itu adalah Guglielmo Marconi. Kemudian kapan? Kapan? Kegunaannya untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Jadi jawabannya ada jam, hari, bulan, tanggal, tahun, ataupun lamanya sebuah peristiwa. Contohnya kapan radio ditemukan? Ada tahun ya. Paham Anda sekalian? Yang keempat apa? Di mana? Di mana ini kegunaannya untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa dalam teks. Jadi tempat peristiwa berlangsung atau tempat yang digunakan dalam teks tersebut. Nah, di mana Marconi lahir? Nah, di mana dia lahir? Kemudian mengapa? Mengapa ini yaitu penyebab. Nah, mengapa dia dibutuhkan? Dan terakhir bagaimana, yaitu keadaan ataupun proses terjadinya peristiwa dalam teks. Oke, Anda semuanya. Selanjutnya kita membuat rangkaian listrik paralel sederhana ya. Nah, kita telah mempelajari rangkaian listrik paralel, yaitu alat-alat listrik disusun secara bercabang atau berderet. Kemudian, aliran listrik yang melewati setiap cabang pada rangkaian paralel adalah sama ya. Jadi nyalanya sama. Berbeda dengan seri. Seri itu dia redup. Jika salah satu lampu pada rangkaian listrik paralel dipadam, maka lampu lainnya tidak akan ikut padam. Kemudian rangkaian listrik paralel dapat dimanfaatkan pada rangkaian lampu lalu lintas. Oke, Anda sekalian, ayo kita perhatikan lampu rangkaian paralel sederhana ini dari lampu lalu lintas ya. Nah, ini ada sumber energinya berupa baterai ya. Kita membuat sederhana ya nak. Di sini ada 3 saklar ya. Ini saklar yang pertama, saklar yang kedua, saklar yang ketiga. Masih ingatkah Anda apa itu fungsi saklar nak? Fungsi saklar itu adalah tempat memutus atau menyambung. Nah, jika Anda perhatikan, jika saklar kita tertutup, berarti arus listrik mengalir dari positif ke negatif. Jika rangkaian kita terbuka, maka dia tidak akan mengalir, maka dia akan terputus. Nah, bagaimanakah proses kerjanya? Jika kita menginginkan lampu merah hidup, maka yang akan kita tekan adalah saklar yang ketiga ya. Ini saklar yang pertama untuk lampu hijau. Ini saklar yang kedua untuk lampu kuning. Kemudian saklar yang ketiga ini adalah untuk lampu merah. Jika Anda menginginkan lampu merah, maka kita menutup atau menekan saklar 3 dengan cara menutupnya. Jika kita tutup, maka rangkaian akan mengalir. Nah, saklar 1 dan saklar 2 kita putus. Jika saklar putus, maka arus listrik tidak mengalir. Jika Anda menginginkan kuning menyala, maka saklar 1 dan saklar 3 kita putus atau kita buka. Jadi putus buka sama maknanya. Jika saklarnya terbuka atau terputus, maka alirannya tidak mengalir, maka lampunya akan padam. Jika saklarnya tertutup, maka aliran akan mengalir, arus akan mengalir. Itu kuncinya. Jika Anda ingin menghidupkan hijau, maka tekan saklar yang pertama, saklar 2 dan 3 kita putus atau kita buka. Oke, Anda paham semuanya nak? Ini adalah rangkaian paralel pada listrik sederhana ini. Jadi Anda perhatikan ini ada 3 saklar. Jika Anda menginginkan lampu merah hidup, maka saklar 1 dan saklar 2 kita putus atau kita buka. Jika Anda menginginkan lampunya hijau hidup, maka saklar 3 kita tutup ya. Maka saklar 1, 2 kita buka. Jadi Anda paham kan? Ini adalah membuat rangkaian paralel sederhana. Nah, jika Anda paham, coba berlatih lihat langkah-langkah pembuatan rangkaian paralel ini pada lampu lalu lintas. Oke, Anda semuanya. Nah, baiklah Anda sekalian. Terima kasih Anda telah bersemangat hari ini ya. Semoga ilmu Anda berkah hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semua berkah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.